Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف يكتب ويكتب أبد العابدين ونهر الزاهرين. قال رضي الله عنه. Jadi malaikat, beriman kita kepada para malaikat. Dari sekian banyak malaikat, kita meyakini bahwa malaikat tercipta daripada nur. Kalau manusia daripada tanah, iblis daripada api, malaikat daripada nur. Nah, ini kita wajib percaya bahwa mereka ada. Jadi malaikat itu ada, dan jumlah banyaknya hanya Allah yang tahu. Dan yang wajib kita imani ada 10 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rahim, Atid, Malik, dan Ridwan. Ini yang wajib kita imani dan wajib kita hafal beserta tugas-tugas mereka. Jibril mengantarkan wahyu. Jadi barang siapa yang bertawassul kepada Jibril, Allah akan memberikan keberkahan dari setiap ilmu yang dia tuntut. Mikail membagi rezeki. Barang siapa yang bertawassul dengan Fatihah kepada Mikail, maka Allah akan memurahkan rezekinya. Israfil mengium trompet sangkakala. Barang siapa yang bertawassul kepada beliau, maka Allah akan menjagakan nanti ketika di hari kiamat dari huru hara dari berbagai macam masalah yang dihadapinya. Israil, barang siapa yang bertawassul kepada Israil, ya, apalagi sering, insya Allah nanti ketika di akhir hayatnya beliau datang dengan lemah lembut. Ya, makanya kita jangan lupa bertawassul khususan malaikat Jibril wa Mikail. Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ini tugasnya menanya orang di dalam kubur. Raqib dan Atid, sebelah kanan Raqib, sebelah kiri Atid. Ketika kita duduk seperti ini, beliau duduk bersebelahan dengan kita. Kalau kita berjalan, beliau di depan, Raqib Atid di belakang. Kalau kita berangkat, Raqib di kepala, Atid di kaki. Apa tugas mereka? Mencatat kebaikan dan keburukan kita dalam perjalanan hidup ini sampai akhir hayat kita nanti. Malik sudah kita tahu bahwa penjaga neraka dan Ridwan adalah penjaga surga. Sering disingkat wajabi'il malaikatil muqarrabin, khususan kalian yang 10. Kita wajib tahu itu secara rinci. Selain kita cukup beriman bahwa mereka itu ada dan banyak jumlah yang tidak tahu, hanya Allah yang Maha Tahu. Jadi untuk malaikat sudah selesai. Sekarang kita bicara ke rukun iman yang berikutnya, yaitu percaya kepada kitab. Arti iman itu percaya.
Jadi kalau saja kita tidak percaya bahwa kitab yang kita baca ini turun dari Allah, bahkan ragu-ragu, walaupun dia membaca tidak ada nilai apa-apa, maka nanti mengakibatkan daripada walat kita alias riddah dan murtad sambil membaca ini menyuarakannya betul dan ya. Artinya apa? Kita beriman dengan Al-Quran, maksudnya kita adalah beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para Rasul. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Muta'abbadu bitilawati. Quran yang kita baca yang 30 juz itu adalah kitab yang diturunkan Allah daripada Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana al-muftatihu bi suratil Fatihah, yang diawali dengan surah Al-Fatihah, wal muftatihu bi suratil Nas, dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ya alhamdulillah banyak para anak-anak kita yang menghafal Al-Quran. Jadi kita bersyukur apalagi ada dalam rumah tangga kita yang hafal Al-Quran atau yang masih proses menghafal Al-Quran. Nah, kita percaya al-muta'abbadu bitilawati, berpahala bagi yang membaca Al-Quran. Makanya jangan sampai seseorang yang mengaku umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Abang Guru Zabul memberikan nasihat, amalkan Quran, baca aja. Kita nongduh-duh dia akan menghafal, baca aja Quran. Karena Quran itu ilmu. Jadi dia Abang Guru Zabul, kalau kita rutin membaca Quran, kita sudah alim. Apabila Allah mentakdirkan nanti salah satu di antara anak cucunya ada yang alim, asal si neneknya Quran aja yang di tangan, namun neneknya HP aja di tangan, awalnya tahu dia Quran di tangan. Jadi kitab-kitab Allah itu adalah kalam Allah. Dan sekalian yang di dalamnya itu hak benar, ya. Kita wajib percaya bahwa seluruh isi Al-Quran itu benar. Berapa jumlah kitab yang diturunkan, pendapat sebahagian ulama mengatakan jumlahnya 4, ya. Namun yang wajib kita tahu, kita wajib kenal 104 macam. 104 macam. Namun yang wajib kita tahu, wajib kita kenal secara rinci 4 kitab saja. Jadi jumlah keseluruhan 104 kitab. Ada yang berupa suhuf, ada yang berupa buku. Sampai yang membayangkan Quran yang ada ini turunnya seperti itu, ya. Sedikit demi sedikit. Tapi di bulan 7 Ramadan diperingati namanya Nuzulul Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu dari sedikit disebut namanya munajjaman, berangsur-angsur. Apa maksud dan tujuannya? Agar kita mempelajari Al-Quran juga bertahap, sedikit demi sedikit, menghafalnya juga sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya, terutama tajwidnya, ya tentu belajar kepada ahlinya, ya, kepada ahli tajwid. Kalau belajar tentang suara, belajar kepada ahli suara yang disebut para qori. Jadi alangkah malu kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Al-Quran itu utama. Yang wajib kita kenal sejarah 4. Pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua Injil
Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang ketiga Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang keempat Al-Quran. Semua kitab yang tiga tadi, Zabur, Taurat, dan Injil, ada semuanya di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau baca Quran berarti sama kita mau baca kitab Zabur, Taurat, dan Injil bagi kita orang Islam. Karena Al-Quran itu penyempurna dari semua kitab-kitab yang lain. Yang di Injil tidak ada, di Quran ada. Yang di Zabur tidak ada dibahas, di Quran ada. Yang di Taurat juga dibahas ada, di Al-Quran ada. Quran itu lengkap. Mau urusan pemerintahan ada, urusan perdagangan ada, urusan pertanian ada, urusan laut ada, semua lengkap dalam kehidupan kita ini. Tinggal kita yang bisa mendalami dan memahami isi Al-Quran. Masalah lagi bini ada, masalah bakti dengan kuitan ada, masalah dengan tetangga ada, semua lengkap. Tidak ada kitab yang sesempurna dan selengkap Al-Quran. Makanya disebut hablum minallah dan hablum minan nas, lengkap di situ. Jadi tinggal kita aja lagi yang membacanya, memahami sedikit demi sedikit, mempraktekkan kehidupan kita. Jadi Quran itu lengkap. Wajib kita beriman, yang lainnya kita tidak perlu mencari tahu, tidak wajib. Karena lain suruh Ibrahim, Musa, di mana andaknya terserah, yang penting kita percaya saja. Kalau Quran mesti kita punya, mesti kita belajar, mesti kita baca. Jadi jangan sampai Qurannya ada, orang yang ada bisa mengaji di masjid, kita agak baca Al-Quran. Iya. Rasulullah bersabda, "Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran." Pembacaan bola-bola ibadah nih Quran. Nah, kami di bola ini karaoke. Pembacaan bola-bola pada Quran. Jadi supaya rumahnya bolanya bersinar dengan Al-Quran. Banyak baca Quran yang bisa kumpul di rumah supaya hantunya berjauhan. Sering berantem kayak awal nenek. Iya, sering cemburuan kayak sama nenek itu kan ada setannya. Baca Al-Quran tamat, ulangi lagi. Saya 2 kali sudah berhilang berkunjung. Salah satu wali perempuan di Pontianak yang sekarang umur 111 tahun, ya, Bu Bapak. Itu 5 hari khatam 30 juz. 5 hari tamat, 5 hari tamat. Umur 111 Bapak. Masih sehat, masih sehat, masih kuat, ya, kuat umur 100. Dia bernegara, masih penglihatan, kayak mata masih, ya, cuma fisik lemah. Masya Allah saya. Jadi kata cicit-cicitnya, Bu Babah itu makan teratur. Jadi kalau jam makan nggak boleh terima tamu. Jam istirahat, jadi pakai Pak Antri, walaupun mau bertemu itu Pak Antri. Seluruh ulama kabar kalau ke Pontianak pasti hilang. Habib Umar bin Hamid, dia kasih itu Al-Haddad, di bangsa Al-Haddad, Ubaba Al-Nizam, Bibi Yusuf Al-Haddad, mewah ahli Quran yang wiridnya Quran saja. Jadi luar biasa. Kita mungkin untuk mencari yang istiqomah 5 hari khatam itu sulit. Istiqomah kalau sekali-sekali bisa, ya, sekali-sekali bisa. 5 hari tamat, mulai umur 17 tahun sampai 111. Kita bisa sekali ya, belum tamat.
Bisa sekali tamat, mulai besokan baca sampai jam 11 malam tamat. Tapi 3 tahun lagi. Dan beriman kepada para rasul-rasul Allah, artinya beriman kepada rasul-rasul Nabi, an tusaddaqa anna Allah Ta'ala arsalahum ilal khalqi lihidayatihim ila tariqil haqqi wa annahum shadiquna fi jami'i ma ja'u bihi 'anillahi ta'ala. Apa cara kita beriman kepada para rasul? Coba sudah berapa rasul yang kita kunjungi? Berapa sudah? Rasulullah satu. Mana lagi? Nabi siapa lagi? Pernah kunjung ke mana? Kalau bertarim ada 2 Nabi, Nabi Hud dan Nabi Hadun. Dan nanti kalau kita ke Oman itu ada 2 Nabi, Nabi Saleh dengan Nabi Ibrahim. Di Oman Imran itu kuitanya Maryam, Nabi Soleh ya. Jadi 4 Nabi sudah daerah Tarim dan Oman ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau di Palestina ada Nabi Ibrahim itu kita kalau ada rezeki, cuma yang seharusnya mudah-mudahan dikurangkan rezeki tentu punya niat ya ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu umpama kada kawan ziarah apa dulu umpat gratis pol. Ada kawan juga guru yang penting kita jadi umat sini juga. Kalau memang diberikan Allah rezeki bisa berkunjung ke makam Rasulullah, itu anugerah yang luar biasa. Umpama ada awak tak apa-apa, karena ziarah itu tidak wajib, cuma hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak mampu ya, walaupun umrah, kalau haji tidak mungkin apa, lama antrinya. Kalau mau cepat umrah ya, mudah-mudahan bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW semuanya. Nah, apa kita percaya kepada para rasul? Bahwa Allah mengutus mereka itu untuk memberi petunjuk kepada makhluk. Jadi Nabi ini setiap fase, setiap hidup mereka punya kaumnya masing-masing. Nabi Adam, habis fase Nabi Adam, Nabi Ibrahim, semua Nabi. Rasulullah ini berada di akhir. Jadi dulu kita pernah berdebat dengan orang-orang waktu di Jogja. Kiai mengistilahkan begini. Sekarang ada bis 25 bis. Jadi waktu itu terjadi dialog dengan pastor. Karena Pak Kiai ini ahli kristologi, ahli agama. Jadi kalau berdebat itu disaksikan. Jadi kalau tahun 88 itu kalau di Jogja sering berdebat, maksudnya berdebat ya, pasti pengen kalah menang ya. Jadi mereka begitu. Jadi pakai cuma kalimat ini. Coba kalau logikakan. Sekarang kita berada ini di parkir ini ada 25 bis. Bis pertama Nabi Adam sudah berangkat. Bis yang lain berangkat. Bis Nabi Isa berangkat, bis Nabi Muhammad masih umatnya hidup di zaman sekarang ini. Terus kalau kita lagi katakan kalau bis yang lain berangkat, kenapa kita tidak ikut bis yang ada? Sekarang bis Muhammad masih ada. Di mana bukti bahwa bis Nabi Muhammad masih ada? Ajarannya semakin hari semakin banyak orang yang mengikuti. Kalau saudara tidak ikut di bis yang nomor 25 ini, mengikut bis yang lain sudah berangkat. Itu aja poinnya, tidak banyak. Sama ada dulu ibu guru TK umum. Nah,
Rupanya pas anak-anak ini istirahat, dibawanya ke rumahnya, ke kosnya. Begitu dibawa ke kosnya, anak-anak ini Bu, itu apa? Itu Tuhan. Loh, kenapa Tuhannya kok digantung Bu? Nggak capek? Gitu aja sama anak-anak TK. Begitu ditanya, masa Tuhannya digantung? Yang nanya orang Islam, dan dia ada pernah lihat. Makanya kalau orang Katolik pun pasti ada. Kalau Protestan tidak ada. Ya. Jadi sudah pulang, suruh keluar sama ibu guru. Nah, terus waktu berjalan, jadi si ibu guru TK ini berpikir, masa Tuhan digantung? Nggak nangis dia Bu, nggak sakit Bu. Pertanyaan itu terngiang-ngiang dan ingat-ingat terus. Akhirnya dia bingung, si ibu dari si Mbak tadi kan masih bujang dan biarawati itu. Dia diperbantukan di TK umum. Nah, dari umum itu kan statusnya juga Pak. Jadi waktu istirahat bawanya ke kamar, di kosnya dari katanya dia. Akhirnya si Mbak ini berpikir, akhirnya dia masuk Islam. Saya pernah mengislamkan biarawati waktu itu di Batuan Permai Subuh, orang Dayak ya. Sekolah waktu itu, sekarang sudah berumah. Mungkin nggak tahu jadi apa, saya nggak paham. Ya, dia sudah Islam. Saya tanya, kenapa kamu kok mau ikut Islam? Islam itu banyak pantangan, banyak larangan. Ini tidak boleh. Terus cuma tolong ceritakan apa sebabnya kok kamu Islam? Apa dia ngomong? Saya beberapa minggu kemarin pagi, bermimpi dipukuli Quran memukul sampai namanya apa, kebalar, bahasa Indonesia kebalar, bebekas, bahasa kami kebalar, bebekas sampai sakit. Jadi akhirnya dia bingung, kenapa ini Quran kok memukul aku? Tadinya dia tahu kitab apa itu, malah besok itu lagi sakit betul, malah besok itu lagi. Begitu dikunci bacaan orang Islam ini, lalu dia ada melihat Quran, dipegang-pegang, ini yang mau aku ini Quran, kata si Mbak itu. Nah akhirnya terpanggil lagi untuk belajar, beli buku di toko haji, beli buku di toko haji. Dan sekarang sudah titik, dia alhamdulillah masuk Islam. Jadi kalau yang sering ya, kami dulu sering mengislamkan di Islami, di Masjid Raya ya. Itu berbagai macam latar belakang mereka tentang Islam ini, yang alhamdulillah mereka mendapat petunjuk hidayah kepada Islam ya. Jadi para nabi dan rasul Allah mengutus mereka itu untuk memberi petunjuk kepada makhluk, dan bahwa para rasul itu benar setiap apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja tadi dibacakan oleh Pak Haji Muin, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua apapun berasal dari yuha, dari wahyu Allah. Berapa jumlah rasul yang wajib kita imani? Berjumlah 313. Ada yang mengatakan yang demikian. Namun yang wajib kita mengetahui dan wajib kita menghafalnya 25 nabi. Kira-kira kai-kai ini hafalnya nama nabi lah. Hafal nggak nama nabi? Jibril, Nabi Adam. Habis Nabi Adam ada mana? Nabi
Idris, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Hud, Nabi Soleh. Ini apa itu? Biasanya hari Senin dibaca dari Baitur Rahim ya, Aqidatul Awam. Dibaca tak? Nabi baca ya? Tidak lagi. Mudah. Aqidatul Awam itu bagus dibaca. Kalau di pondok biasanya mau maghrib, mau menjelang maghrib sambil mengumpulin santri itu, tapi hafal semua anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim itu. Karena Sayyid Bakri ketika menyusun kitab itu bermimpi Rasulullah, dan Rasulullah yang memimpin menulis kitab Sayyid Bakri Al-Barzuri itu tentang Aqidatul Awam. Makanya kalau di pondok itu jadi pondok utama. Bagaimana untuk menghafal dari anak-anak terutama baru masuk, wah semangat itu kira dilakukan. Tapi menunggu orang banyak menjelang maghrib, ada yang hafal lagi yang terlalu kayak kalau harga barang hafalnya, harga barang hafal. Kalau menghafal 2 haul betul ada hafal. Dibaca ya. Nah, 25 Rasul Nabi itu wajib dihafal dan hukumnya fardu ain. Saya ulang, menghafal nama malaikat yang 10, menghafal nama Nabi itu fardu ain menurut Syekh Marzuki dalam kitab tadi Aqidatul Awam tadi ya. Karena bagaimana kita mau mengimani mereka kalau tidak hafal namanya? Siapa Nabi terakhir? Muhammad. Beda nama Muhammad. Iya. Orang berdua menanti. Bila kita tidak hafal, kita berdosa. Ini jalan kita. Bila kita ada hafal nama malaikat, ada hafal nama Nabi, dosa. Iman kita tidak cukup. Bila kita ada hafal, iman kita tidak sempurna. Kenapa? Karena kurang beriman dengan para rasul. Apabila kita ada hafal dan iman kita kurang, berarti pada iman pada rasul kurang sempurna. Khawatir iman kita keseluruhan tidak sempurna. Ada apa? Nah, ada kayak apa? Kayak stiker, ada terus kayak figura nama-nama Nabi dan Rasul, para malaikat, dan berbeda itu. Ya, mungkin sambil duduk melihat ulwan dan Rasul Soleh terus berpaling kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Paling enggak kita tahu syukur hafal di dalam kepala kita. Sini disebutkan oleh Imam Ghazali yang di dalam kitab tentang Aqidatul Awam. Kalau orang kada hafal, khawatir imannya kepada para nabi dan rasul itu kurang sempurna, Pak. Dan apabila tidak sempurna, dari salah satu yang akan nabi ini khawatir berimbas keseluruhan. Pak, berimbas sampai ke keseluruhan, berarti kan nambah. Saya tahu berimbas kepada keseluruhan, maka dari itu hafallah. Kalau kita tidak hafal, baca saja ya, yang penting ada tulisannya ya, Nabi Ibrahim, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Hafal itu ada 2 macam nama hafal yang dimaksud hafal. Pertama yang tinggi hafal secara tertib dari Adam sampai Rasulullah SAW berurutan sesuai usia mereka. Coba saya tanya, dari seluruh Nabi dan Rasul yang paling muda Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berapa umurnya? 63. Hah? 63. 62. Ada lagi yang lebih muda siapa?
Isa. Nabi Isa 37 wafatnya. Nabi Isa muda, paling muda Nabi Isa dari seluruh Nabi ya. Kalau Nabi Muhammad ya tua, Nabi Isa 37 tahun, muda betul. Menurut riwayat yang paling tua Nabi Adam, paling tua tahun umur. Nah jadi hafal itu ada dua, ada hafal secara tertib berurutan dari 1 sampai 25. Nah itu kalau anak-anak hafal karena dilakukan ya. Hafal tidak 25, hafal cuma Adam, Idris, Nuh dan sebagainya, urutannya pas. Nah ini hafal yang paling tinggi, itu yang paling bagus urutan itu nomor bagus, hafalnya kuat niat. Ada juga hafal cuma dia tidak bisa mengurutkan nomornya, hafal lain. Nabi yang terakhir ya Muhammad, Nabi yang waktu Rasulullah Isra Mi'raj, lalu Nabi pulang balik dari langit ke-6 ke langit ke-7, itu Nabi siapa? Nabi Musa hafal. Ya. Cuma urutannya ada apa? Tak banyak harga baju di kepala. Agak terlalu banyak harga emas ya, jadi tidak bisa berurut. Tapi mungkin kabur. Kalau ini apa juga dimakan yang berurutan, ya. Nah artinya apa? Dia tahu ini Nabi itu tidak Nabi atau tidak. Kalau mungkin kira-kira Nabi, kalau mungkin ada Nabi semalam di Barabai Pak, polisi menangkap Nabi Udin. Orang berjaya mengaku Nabi, ada di Barabai menangkap polisi. Makanya polisi Indonesia yang hebat, seluruh dunia tidak bisa mengalahkan polisi Indonesia. Polisi Indonesia pernah menangkap Jibril, pernah. Iya, polisi Indonesia sudah enak dari palsu. Siapa? Musatik semalam tangkap polisi. Ya. Ada di Malang juga tangkap polisi. Ada juga di Eden itu. Aku Jibril ke sayap-sayap tangkap polisi juga. Jadi polisi Indonesia ini berat ada sama lama. Ya hantu itu tangkap ya. Polisi lain tidak pernah tahu. Coba begitu ya, ampun ya. Nah jadi walaupun ada urutan di sini ya. Ini hafal juga namanya, cuma tidak urutannya dan tahu dia bahwa itu Nabi dari kita. Wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang tanya, silakan. Ini hampir puasa, tanya apa gitu boleh. Ya. Kalau kita sholat masbuk guru, imam sudah ruku, pas kita mau ruku, imam naik, itu masih kita hitung 1 rakaat atau harus nambah rakaat di akhir? Tidak sempat ruku, patokan di ruku. Bila sempat ruku, berarti sampai tidak menambah. Bila tidak sempat, Allahu Akbar, begitu kita mau takbiratul ihram, mau apa? Lillahi Allahu Akbar, kita sudah mau Allahu liman hamidah. Ini tidak sempat ruku. Jadi seperti ruku kalau sama-sama tunduk. Atau begitu Allahu Akbar, kalau cepat gabung Allah langsung duduk sempat ini sudah minal jinnati wal nas. Allahu Akbar. Kalau kita tadi begitu gabung itu maksudnya masuk, begitu gabung Allahu Akbar. Buktinya usaha jangan kita.
Nah, minum Allah. Si imam masih tunduk, kita bisa ikut rukuk. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, kita mau habis takbir mau dulu, imam bisa Allahu liman hamidah, ya sempat. Berarti kalau tidak sempat, masbuh menambah. Kalau sempat, masbuh juga namanya, berarti tidak menambah. Arti masbuh itu menambah. Ya. Makanya yang paling afdal at-takbiratul ula ma'al imam, sama-sama dengan imam takbirnya, maksud sama-sama itu Allahu Akbar, kita Allah. Ini paling afdal. Paling afdal. Kalau sudah imam membaca Fatihah, imam membaca surah, kita gabung, itu kurang afdal. Tapi tetap pahala jamaah, cuma kurang afdal. Kenapa? Sudah terlambat daripada imam, cuma dia tidak menambah rakaat. Jadi patokannya di rukuk tadi ya. Nenek-nenek silakan nek. Please any question. Halo. Ada masalah apa ya? Kalau sholat apa atau sesuatu apa yang ragu-ragu, silakan. Soal miftahul ulum, bertanya itu kunci untuk mendapat ilmu. Ya kayak tadi kan masbuk itu penting, kata masbuk kalau sering cerita. Nah kalau safnya penuh ya, ingatin jangan sama sekali di belakang sendirian. Kalau sendirian tidak ada pahala jamaah sampai. Wah enak aku sholat dan yang ganggu sendirian di belakangnya, ingatin pilihan saf itu saja. Apalagi kalau sudah tarawih, jangan kena alam tarakai juga lisan ya, jangan sampai dia betul-betul rakai itu kalau bersama hancur safnya pas tetap. Jadi kalau kita yang di belakang satu orang, tidak ada lagi yang lain, kita pasti menarik orang depan supaya dia mundur. Kalau dia mundur, berarti kita sudah dapat pahala jamaah. Nah, caranya belajar. Ya, ibu-ibu juga banyak nih kadang-kadang masalah kesempurnaan sholat berjamaah itu. Barisnya tidak rapi, safnya ada yang maju dulu, makanya si imam sunat sebelum takbiratul ihram itu luruskan, rapatkan shaf, yang mana kosong bersujud khalaq, yang kosong diisi. Nah, kalau dia satu orang di belakang, caranya untuk menarik orang di depan takbiratul ihram dulu. Kalau terlambat suara aja di sini penuh. Allah habis Allah, kalau kita pegang orang yang depan yang paham langsung mundur, jangan karena paham sudah tinggal nggak mundur lagi, dia tidak seperti yang lain berbalik lagi kenapa di sini. Dengan cara begitu betul. Kalau saya kosong pak ya guys, makanya sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan, ibadah yang dilakukan sama saling tolong menolong ya, imamnya batal ya. Makanya jangan suka-suka di belakang imam lah. Kalau kalian bisa mengganti imam, ya hati-hati. Dapat tahu ini imamnya mati. Iya, cara mengganti imam, cara mengganti khatib, belajar. Khawatir ya sama tahu. Lu pernah kasih khotbah guru siapa saya lupa. Tekanan datang, ya kita kan tidak tahu yang namanya penyakit. Langsung sini kita duduk. Tidak bisa lagi sini. Jadi buka mata. Akhirnya berisyarat diturunkan orang. Ada nanti mengganti khatib ke atas. Jadi jangan sembarangan. Yang sembarangan maksudnya duduk di belakang imam ya. Ini kata teman-teman Tuhan di belakang imam pun ya ambilnya. Kalau kita batal kayak imam biar
Aku orang lawan sih, orang lawan orang hanya kamu biar bisa mengganti imam, ayo. Nggak ada penyanyi. Dia orang biar bisa dihijau. Kalau bisa aku ini kamu hanya di sini. Biar kamu hanya tarik-tarik. Aku kiriol sih ya, tapi bisa nggak ganti Pak Haji kalau imamnya itu batal bisa kamu ganti. Suruh yang lain aja, mana bisa? Ini pada kesempatan Pak Haji, nggak boleh ngomong. Iya kan itu suruh tetangga aku di sebelah. Ada mau kalah oleh orang Tuhan itu mana alasannya? Allah, sudah merah kan sudah? Sudah. Oh iya, oh iya satu ini ya. Silakan. Nambahin pertanyaan Pak. Oh enggak. Kalau tumaninahnya kita masuk itu Allah Akbar langsung ruku atau kita cepat. Oh iya, sedekap dulu Pak. Kata orang Jawa sedekap dulu ya. Jadi kalau kita apa-apa pasti selesaikan dulu niat kita. Allah baru nggak boleh Allah Akbar langsung. Jadi itu maninahnya sempurnakan dulu, dia kan sempurnanya kan itu maninah Oh sebaca baik kita masuk duduk membawa posisi lagi duduk atau posisi kita hayat sempurnakan dulu ya. Termasuk kalau ikutnya waktu sujud. Iya sih sama. Sempurnakan dulu niat. Kita tidak sempurna niat tidak sah. Sempurnakan niat, sempurnakan gerakannya. Ya. Apalagi yang sering ya salam juga gitu. Kita masbuh, sempurnakan salam. Maksudnya gini, si imam ini sempurna selesai salam. Si imam ini selesai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dulu berdiri. Yang menambah masbuh Pak, yang menambah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru berdiri. Ini kadang-kadang salam pertamanya berdiri saja. Banyak ya. Iya. Baru begini. Assalamualaikum warahmatullah. Iya. Selesaikan dulu salam pertama dan kedua, barulah kita berdiri. Cara ganti imam paham ya? Cara mengganti imam kalau batal ya. Kalau imamnya batal sujud apa macam berdiri dulu kita. Cara mengganti imam bapak ulun di belakang, panjang di depan. Pas posisi batalnya lagi sujud ya, lagi sujud begini ya. Kalau imamnya batalnya tidak ada masalah, hanya kentut atau apa, dia bisa ya, begitu. Saya berdiri dulu untuk mengganti jemaah sujud ya. Berdiri dulu maju selangkah atau 2 langkah kalau memungkinkan, lalu posisi kembali ke sujud. Baru ambil alih. Allahu Akbar. Jadi jemaah sholat. Jadi berdiri dulu si yang di belakang ini. Kalau posisi lagi rukuk juga demikian, berdiri dulu. Allahu Akbar. Saya pernah waktu itu ngisi di Sampulirang Pak. Capek pulang sampai di As-Sabirin itu subuh. Buat subuh di seberang. Untung kita ya namanya orang yang capek, aku lagi bingung kemarin begitu rukuk imam batal, langsung beliau di samping Pak langsung maju berdiri dulu kita, baru maju selangkah langsung rukuk langsung ambil alih. Jadi berdiri dulu, cara mereka lain namanya seluruh gitu ya, bahasa bagian seluruh udah memang nanduk imamnya. Nah, jadi hati-hati dalam di belakang imam ini orang yang pilihan yang bisa menggantikan posisi imam di belakang atau ya, itu belajar semuanya. Makanya fikih penting, dan juga kita bertanya penting. Ibu-ibu safnya rapi, lurus, rapat, ya.
Jadi jangan sampai kita renggang atau ada yang maju, ada yang mundur. Sayang nanti sesuai sabda Nabi, yusalluna wa la yusallun. Orangnya rajin ke masjid cuma kan dapat pahala jamaah. Orang ini rajin ke masjid cuma tidak dapat pahala jamaah karena tidak mengerti tata cara sholat berjamaah. Tata cara sholat berjamaah itu hampir 35 ada babnya, bab khusus tata cara sholat berjamaah. Ya, tidak boleh mendahului imam 2 gerakan, tidak boleh bersama dengan imam gerakan, banyak di 35. Kalau bisa mengerjakan 35 itu sempurna jamaah kita. Nah itu perlu dibahas. Ya, jadi jangan sampai pikiran tadi pahala jamaah. Jauhkan itu supaya ibarat ada berpahala 27, ternyata tidak mengerti pada paling sempat ini bola. Sama saja soal sendiri biru. Kenapa? Tidak ngerti tata cara. Karena itu kita penting belajar. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dalam kebatinan mudah-mudahan hidup kita beriman, solehah, dan kita selalu hargaan selamat dunia akhirat. Wafat kita pada waktunya mudahan husnul khatimah ala hadihi niyyah wa ala niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna karim wa anna ya rahmanur rahim. Allahumma ra'na bima 'allamtana wa ra'na bima 'allamtana. Allahumma ra'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa biqina bima 'allamtana rushda. Wa bizidna 'uluman nafi'atan Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد